petugas Bulan Sabit Merah kemudian mengirim petugas 2 orang di sana dengan menggunakan ambulans. Tapi apa yang terjadi? Ambulans ini juga kemudian dibom. 2 petugas kemanusiaan itu juga syahid, tewas. Sementara kemudian beberapa hari kemudian Hen Rojab ditemukan meninggal dengan ratusan lubang peluru di tubuhnya. Dan dimiskinkan oleh sistem kolonial. Nah, tapi itu yang kolonialisme yang dialami oleh Indonesia. Nah, ini versi penjajahan yang dilakukan oleh Zionis ini lebih ekstrim lagi gitu, karena dia adalah apa yang kita sebut sebagai settler kolonial. Jadi mereka yang dari pusat penjajahannya itu kemudian datang dan kemudian ingin menggantikan, menghapuskan yang sudah ada di situ. Dan kekuatan-kekuatan lain tidak memberikan cek kosong pada Zionis, pada Israel. Ini nggak sustainable project penjajahan Israel ini gitu. Itu baru dari aspek material yang mengasumsikan bahwa Amerika Serikat mendukung Israel. Tapi lebih jelas lagi, kalau lebih panik lagi, Zionis kan kalau ngelihat dukungan terhadap Israel bahkan di Amerika Serikat sendiri itu berubah. Yang mendukung Israel itu orang-orang tua. Orang-orang yang udah sepuh ya. Yang udah uzur. Gitu. Anak-anak muda itu kalau dilihat, makanya TikTok mau di-ban. Orang-orang muda itu semuanya pro Palestina. Masih bicara soal Palestina, kita akan membahas tentang apa yang kamu belum tahu soal Palestina. Ini buku dikarang oleh Bang Sofwan Al-Banna-Khaluzat, di mana narasumbernya sudah ada di samping kita. Bang Sofwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Bukan dikarang, karena di dalamnya fakta. Fakta. Opini berdasarkan fakta. Oh iya, bukan karangan ya, bukan dikarang fiksi ya. Soalnya. Oh iya. Iya, bahasanya kurang pas ya kalau dikarang ya. Seakan-akan kayak fiksi ya. Oke, Bang. Yang kamu belum tahu soal Palestina, ini buku di awalnya udah menyentuh ya. Ada tentang cerita seorang anak yang kemudian dibombardir ya. Dia mungkin sedang di dalam sebuah tempat mobil nggak salah ya. Kemudian keluarganya dilihat semua tewas di hadapannya. Itu tepat di hadapannya, dan di awal kisah sangat-sangat menyedihkan, dan kita pengen tahu sebenarnya, Bang, lebih dalam lagi terkait dengan apa yang sebenarnya kita belum ketahui soal Palestina. Karena kan yang kita tahu sekarang mungkin adalah 1 tahun ke belakang, di mana bombardir terhadap Palestina luar biasa besar. Itu mungkin yang kita tahu, sampai kemudian seorang boikot di mana-mana dan sebagainya. Tapi ternyata penjajahan atas Palestina sudah berlangsung cukup lama, sangat lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Gitu ya. Boleh diceritain nggak, Bang, apa yang kita perlu tahu nih sebenarnya terkait dengan Palestina ini, Bang? Ya, terima kasih Bung Dendi. Saya kira tadi cerita yang disampaikan untuk pembukaan itu ceritanya Hind Rajab. Hind Rajab adalah seorang gadis perempuan, masih anak kecil, yang kemarin pada waktu menjelang kematiannya, pada waktu itu terekam menghubungi Bulan Sabit Merah. Jadi Palang Merah atau Bulan Sabit Merah adalah lembaga kemanusiaan yang menurut hukum internasional seharusnya dilindungi di dalam konflik gitu ya, karena mereka menjalankan tugas kemanusiaan. Dari rekaman yang diperoleh kan kemudian kita mengetahui bahwa Hind Rajab ini menghubungi Bulan Sabit Merah untuk mendapatkan bantuan penyelamatan, karena dia berada di dalam sebuah mobil, dan mobilnya itu sedang dikurung dan diberondong peluru oleh serdadu Zionis. Lalu kita semua pernah dengar ceritanya, seharusnya kalau kita mengikuti dalam 1 tahun terakhir ini, petugas Bulan Sabit Merah kemudian mengirim petugas 2 orang di sana dengan menggunakan ambulans. Tapi apa yang terjadi? Ambulans ini juga kemudian dibom. 2 petugas kemanusiaan itu juga syahid, tewas. Sementara kemudian beberapa hari kemudian Hind Rajab ditemukan meninggal dengan ratusan lubang peluru di tubuhnya. Dan ya tidak meninggal sendirian, karena di dalam mobil itu ada keluarganya. Jadi keluarganya ini bukan ayah ibunya, keluarganya ini adalah paman dan bibinya. Kenapa? Karena
orang Palestina ketika mereka kemudian pindah dari satu tempat ke tempat lain, ketika menghindari serbuan dari Zionis. Zionis ini, mereka saling menitipkan. Jadi anaknya itu nggak pergi bareng sama ayah ibunya. Kenapa? Karena kalau pergi bareng sama ayah ibunya, mereka kena bom, keluarganya habis garisnya. Jadi mereka Oke. titip pisah gitu. Jadi Oh, ayah ibu itu akan menitipkan anaknya kepada saudaranya, salah satu orang tuanya ini. oh gitu. Sementara mereka membawa anak dari saudaranya juga Saudaranya, gitu. ya, Jadi disilang. disilang. Supaya apa? Supaya kalau mereka jadi sasaran kejahatan Zionis, itu keluarganya nggak habis. Karena Oke. kalau kita lihat ya data dari sekarang, Israel itu menghabisi keluarga gitu. Jadi ada nama-nama keluarga yang terputus karena kemudian dihabisi dalam genosida Hmm, yang dilaksanakan pada tahun 2024 ya, ya, yang lalu yang gitu ya. ya Jadi ya dari 2023 lah ya, 2023, 2023 2023 2024 terus bahkan berlangsung sampai sekarang. sekarang. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat jahat, sangat mengerikan, tapi ini bukan sesuatu yang baru. Nanti ini yang sudah terjadi sekian lama di Palestina. Jadi satu hal yang kemudian menjadi penting untuk kita pahami, apa sih yang terjadi di Palestina? Ya. Tentu jelas yang sedang terjadi adalah genosida. Mm-mm. Tapi kenapa genosida ini terjadi? Karena genosida ini adalah satu-satunya jalan bagi sebuah entitas yang mengklaim sebagai negara yang kemudian melakukan penjajahan ya. Penjajahan yang secara khusus ya, secara konseptual kita sebut sebagai settler colonialism. Settler Jadi colonialism. kolonialisme pendudukan. Hmm. Bedanya kolonialisme pendudukan sama kolonialisme yang lain kayak kalau di Indonesia itu kan ada kolonialisme, tetapi dia tidak sepenuhnya settler colonialism karena orang Belanda itu dia di sini cuma untuk Ngambil mengelola rempah-rempah aja sumber ya. dayanya Iya, gitu iya, ya. sumber Jadi daya dia aja. menentukan oh Jawa ini ditanemin apa aja dengan jumlah sekian, harganya sekian, Iya. kalau nggak memenuhi dibunuh, ditembak dan seterusnya gitu ya. Jadi dia mengubah struktur produksi, merampas kekayaan alamnya, tetapi dia nggak kemudian pindah di situ ya, dan kemudian menggantikan orang yang tinggal di situ. Ya, kalaupun ada datang dan berkeluarga atau tinggal di situ ya relatif sedikit, tapi mereka kemudian menempati posisi elit. Ya, makanya kan dalam struktur strata kolonial kan ada hierarki rasial gitu kan ya. Ada orang-orang Eropa yang kemudian di strata paling atas, tapi mereka orangnya sangat kecil. Kemudian ada kelompok-kelompok barrier, jadi biasanya kelompok minoritas secara etnisitas, tapi kemudian diberikan akses ekonomi untuk menjalankan fungsi-fungsi ekonomi menengah gitu, supaya mereka bisa jadi buffer dengan bangsa yang paling dijajah tadi, yang kemudian baru penduduk yang dijajah di situ yang kemudian dihancurkan ekonominya, dikeluarkan dari aktivitas produktif sehingga kemudian mereka bergantung dan dimiskinkan oleh sistem kolonial. Nah, tapi itu yang kolonialisme yang Ya, dialami kolonialisme oleh ya, Indonesia. yang Nah, ini Indonesia. versi penjajahan yang dilakukan oleh Zionis ini lebih ekstrim lagi gitu karena dia adalah apa yang kita sebut sebagai settler kolonial. Jadi mereka yang dari pusat penjajahannya itu kemudian datang dan kemudian ingin menggantikan, menghapuskan yang sudah ada di situ. Oke. Nah, makanya dia kan datang dari pada waktu itu datang dari Eropa, ya terutama kebanyakan dari Eropa yang kemudian datang ke wilayah Palestina sebagai ada yang datang sebagai pengungsi gitu ya, ada yang sebelum peristiwa Holocaust juga sudah ada di sana. Tapi biasanya kalau ada orang-orang, malah justru orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di sana lama sebelum proyek Zionisme itu malah relatif damai. Jadi salah kalau kemudian persoalan ini dilihat misalnya sebagai problem karena perbedaan agama. Oh enggak. Ketika periode Utsmani itu kalau kita baca buku sejarah misalnya, bahkan yang ditulis bukan oleh orang Islam atau orang Arab sendiri seperti Don Peretz misalnya,
dia mencatat ya sebelum proyek Zionisme orang-orang Yahudi itu sudah tinggal di wilayah Palestina ya sekitar Yerusalem. Mereka tinggal di Yusuf. Jadi komunitas-komunitas keagamaan. Di situ ada orang Yahudi, ada orang Islam, ada orang-orang Kristen. Ya. Ya mereka tinggal lama di situ ya. Bahkan di Yerusalem itu yang pegang kunci gereja Nativity itu keluarga Islam. Oh, gitu. Jadi gitu. problem Palestina itu bukan karena orang Islam tidak mau menerima orang Yahudi, bukan. Oh iya. Gitu loh. Jadi problem itu bukan radikalisme. Solusinya bukan ada banyak misalnya yang suka memframe bahwa ini problem karena Hamas itu radikal, Ya, gitu ya. Maka kemudian yang dilakukan adalah deradikalisasi, Deradikalisasi. dialog antar agama. Enggak, problemnya itu bukan perbedaan agama. Problemnya adalah ada penjajahan, ada orang dari luar yang datang kemudian mengambil rumah dan tanah dan bahkan membunuh orang-orang yang nggak mau diambil rumah dan tanahnya. Sesimpel itu. Oke. Dan ini nyambung yang saya lihat ada narasi yang menjadi ideologis dari Israel, yaitu land without people for people without land. Itu ya Bang ya. Ya, jadi untuk kemudian menjustifikasi penjajahan tadi, Anda kan harus membuat penjajahan itu menjadi sesuatu yang bisa diterima, gitu kan? Bagaimana membuat penjajahan bisa diterima, mendapatkan dukungan dari masyarakat yang mendukungnya tentu saja, gitu ya. Tentu dia harus kemudian diberikan pembenaran, ya kan? Diberikan justifikasi. Justifikasinya apa? Ya justifikasinya adalah Palestina itu tanah kosong, nggak ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya, sementara orang Yahudi yang Zionis ini ya, ini kan tadinya di Eropa, mereka kan mengalami penindasan. Betul, mereka mengalami penindasan. Jadi di Eropa itu rasis, sampai sekarang juga masih rasis ya kan. Kita lihat kemarin siapa, Elon Musk masih begini. Iya, pakai selesai dia pidato langsung seremoni gitu ya. Ya, jadi masih menganggap misalnya supremasi kulit putih itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ini kenapa? Ini karena ada pengalaman khusus Eropa. Jadi tahun abad 19 itu Eropa mengalami demam nasionalisme gitu ya. Kemudian lahirkan negara-negara bangsa. Waktu itu ada penyatuan Italia, penyatuan Jerman ya. Karena ada nasionalisme yang ekstrim ini, kan orang-orang kemudian mengidentifikasi kelompok-kelompok manusia berdasarkan identitas nation yang baru tadi gitu. Makanya orang Jerman kemudian mengidentifikasi lo orang Jerman bukan gitu. Kalau orang yang identitasnya bukan Jerman kemudian dia loyal nggak sama Jerman. Orang Prancis juga begitu, Italia begitu. Karena kemudian jadi penanda utamanya adalah bangsa yang sifatnya primordial, yang sifatnya adalah ras. Gitu ya. Yang ini kemudian membuat kelompok-kelompok minoritas, nggak cuma Yahudi, tapi ada Yahudi, kemudian ada orang-orang Gypsy, ya, orang-orang Roman, gitu. Romani ya, mereka kemudian mengalami penindasan. Nah, tapi ini nggak dialami oleh orang-orang Yahudi yang ada di Timur Tengah sebenarnya. Makanya nanti di Israel itu juga ada hierarkinya. Ada orang Yahudi Ashkenazi, orang Yahudi matanya biru, orang Yahudi Eropa itu, sama orang-orang Yahudi Mizrahi atau Sephardim ya. Orang-orang Yahudi dari Timur Tengah atau dari tadinya wilayah Spanyol tapi kemudian terusir ketika terjadi Reconquista, kemudian kabur ke Timur Tengah. Ini ada bukunya bagus orang Yahudi sejarawan namanya Avi Shlaim. Avi Shlaim ini dia menulis pengalaman dia sebagai seorang Yahudi. Dia sudah sepuh jadi dia mengalami gitu ya, memahami sejarah orang Yahudi di dunia Arab dan dia menemukan bahwa orang Yahudi di dunia Arab itu nggak ada masalah gitu loh. Kalaupun masalah ya masalah tetangga biasa gitu. Tapi kemudian bahkan dia menuliskan misalnya bagaimana Zionis itu ngebom orang-orang Yahudi di Baghdad untuk nakut-nakuti orang Yahudi itu supaya mereka pindah ke Israel. Dia maksudnya mau mendukung proyek Israel tadi. Jadi ini proyek Zionisme ini bukan proyek untuk membela Yahudi gitu loh. Justru proyek Zionisme ini adalah proyek penjajahan yang muncul sebagai reaksi atas penindasan Eropa, tapi kemudian berkelindan dengan penjajahan Eropa itu sendiri gitu loh. Jadi makanya
kalau kita baca tulisannya Rashid Khalidi, itu dia menyebut Zionisme itu sebagai anak manja dari imperialisme. Oh, anak manja dari imperialisme. Jadi dia lahir dari imperialisme, gitu ya. Tapi kemudian manja kenapa? Karena si imperialis tadi berkepentingan juga mengusir orang-orang Yahudi karena mereka imperialisme itu basisnya adalah rasisme. Tapi pada saat yang bersamaan mereka kemudian menaruh orang-orang yang mereka tidak suka ini sebagai buffer terhadap apa yang dipersepsikan sebagai musuh mereka, gitu kan. Makanya Theodor Herzl itu ketika menjual Zionisme ke Inggris, waktu itu adalah imperium terbesar, dia jualannya adalah kami siap jadi buffer, siap jadi benteng Anda dari orang-orang tidak beradab, gitu kan. Makanya mereka kemudian nanti mendapatkan dukungan karena kemudian selaras nih dengan kepentingan penjajah Inggris pada waktu itu. Oke, berarti sebenarnya apa yang dilakukan Zionis saat ini untuk menduduki Palestina sebenarnya bukan untuk kepentingan Yahudi ya? Untuk kepentingan Yahudi tentu saja mereka menjualnya, tetapi versi Yahudi yang spesifik gitu ya. Tapi juga kemudian align dengan kepentingan imperialisme Inggris dan kemudian kepentingan Amerika Serikat sebagai superpower. Nah ini yang kemudian banyak orang Yahudi hari ini bertanya gitu ya, benarkah ini untuk kepentingan Yahudi gitu. Jadi mungkin kita bisa pahami kalau orang Yahudi Eropa zaman dulu melihat bahwa Zionisme adalah ideologi yang membantu mereka kabur dari penindasan orang Eropa gitu ya. Tapi ini sesuatu yang juga nggak benar. Kenapa? Karena oke lah kita memahami mereka ditindas, mereka ingin bikin negara karena mereka membayangkan kalau kita nggak punya negara kita ditindas terus. Problemnya adalah ketika mereka mau bangun negara, mereka kemudian membangunnya di tempat yang sudah ada orangnya dan negaranya kemudian negara yang berdasarkan supremasi etnis. Ini negara harus mayoritas Yahudi harus diistimewakan, harus mengalami supremasi etnis gitu kan. Nah ini kan berarti kalau dia nggak gangguin orang ya nggak apa-apa gitu loh. Problemnya adalah dia kemudian datang ke tempat orang yang sudah ada di situ dan kemudian ngusirin orang, bunuhin orang. Problemnya itu gitu loh. Nah yang kemudian orang-orang Yahudi sekarang kan berpikirnya jangan sampai ada orang-orang Yahudi yang sekarang anti genosida. Yang demo-demo di New York tuh banyak sekali orang-orang Yahudi gitu ya. Karena mereka ya apalagi yang muda-muda terutama ya. Mereka kemudian merasa bahwa kita ini jadi digunakan antisemitisme atau retorika anti Yahudi itu digunakan untuk membungkam kritik gitu ya. Semua kritik pada Israel itu kemudian dianggap sebagai kebencian terhadap Yahudi. Padahal dengan dengan praktek Israel yang kejam tadi ya justru ketika diasosiasikan antara Zionisme dengan Yahudi, malah Yahudi yang yang kemudian jadi dibenci orang gitu loh. Ya jadi Zionisme justru tidak membela Yahudi gitu. Nah itu kalau orang-orang Yahudi hari ini. Tapi ya kalau orang-orang Yahudi Eropa pada waktu itu ya mereka melihat Zionisme sebagai ideologi politik untuk menyelamatkan diri dari penindasan. Masalahnya menyelamatkan diri dari penindasan dengan menindas yang lain gitu kan jahat gitu. Orang yang ini kalau kita dengar cerita orang tuanya Bella Hadid ya, dia kan cerita keluarganya itu nampung pengungsi Yahudi loh gitu. Terus tiba-tiba ketika mereka lagi pergi karena ada yang lahiran gitu ya, pulang-pulang itu rumahnya udah nggak boleh dimasukin, udah diambil gitu. Kan kurang ajar ya, maksudnya ditolong tapi ini ya malah berkhianat. Itu kan ya bukan cuma nggak sopan, jahat banget. Nah karena dia adalah sebuah entitas yang dibangun berdasarkan kejahatan dan diambil dengan tanpa hak ya kan. Dia kan nggak mungkin orang yang ditindas itu kan terima, nggak mungkin orang yang rumahnya diambil itu terima kan. Pasti. Karena orang yang diambil rumah yang nggak terima, orang yang diambil tanah yang nggak diterima gitu ya, keluarganya dibunuh tentu nggak terima, ya tentu ngelawan. Ya kan. Karena penjajahan itu basisnya adalah ketidakadilan, dia harus ditopang melalui kekerasan yang sifatnya terus menerus. Nah, makanya tadi penting untuk mengingat bahwa genosida ini
bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang dimulai 7 Oktober Iya. 2023. Ini bukan sesuatu yang terjadi karena Hamas Hamas ngeluarin tidak mau gitu ya. damai. Iya. Ini bukan sesuatu yang terjadi karena orang-orang Palestina itu suka pada kekerasan karena terlalu banyak baca ayat-ayat jihad. Enggak. Oh. Oh, Bukan, oke. problemnya bukan doktrin agama, problemnya bukan perbedaan agama, bukan. Problemnya adalah penjajahan dan kekerasan terus-menerus yang dilakukan untuk melanggengkan, mengabadikan penjajahan itu, gitu loh. Oke. Makanya dari dulu, dari bahkan sebelum peristiwa Nakbah, ya Nakbah itu adalah peristiwa pengusiran 2/3 orang Palestina. Dia sebenarnya kalau bisa mereka pengen mengusir semuanya, gitu Iya. kan. Tapi ada yang masih bertahan, gitu ya. Ketika kemudian orang-orang Palestina ini kemudian terusir dari rumah dan tanahnya mereka, gitu ya. Iya, Makanya orang-orang Palestina masih pada bawa kunci itu sampai keturunan. Jadi orang-orang, kalau teman-teman dengar Gaza itu ada wilayah-wilayah nyebutnya adalah camp. Camp. Jadi camp Jabalia gitu, bukan kampung Jabalia, tapi camp Jabalia, gitu kan, camp Sujaiyah. Kenapa? Karena ini adalah tempat-tempat pengungsian dari orang-orang Palestina yang terusir dari tanahnya ketika Nakbah. Jadi mereka terusir dari rumahnya, dari tanahnya, mereka sebagian itu kemudian menetap bukan menetap ya, mengungsi di Mengungsi di camp-camp camp itu ya. Ayo. di Gaza itu. Yang kemudian sekarang mereka dibomin lagi gitu Dibomin loh. lagi ya. Jadi ini udah tempat mereka harus mengungsi dari tempat pengungsian dengan luar biasa Iya, apa ya, jahatnya. perjuangannya gitu. Iya. Jadi itu yang kemudian penting. Nah, jadi dia adalah penjajahan yang ditopang oleh kekerasan. Bahkan ini diakui oleh orang-orang dari luar komunitas Palestina sendiri kan, ketika ada Peel Commission misalnya melakukan penelitian. Jadi orang Inggris itu dulu awalnya sebagian atau kebanyakan lah ya, kemudian mendukung proyek Zionisme karena selaras dengan kepentingan imperialisme Inggris. Waktu itu kan Inggris butuh negara buffer yang bersahabat supaya bisa menguasai Timur Tengah, gitu ya, mengakses minyaknya dan seterusnya, dan posisi strategisnya dalam persaingannya dengan imperium lain yaitu Prancis. Jadi dia butuh mitra gitu. Kalau kemudian Arab jadi satu, dunia Arab bersatu, itu repot dia, gitu kan. Maka harus dipecah-pecah nih. Gitu. Syam sama Mesir nggak boleh jadi satu, gitu kan. Suriah sama Mesir ini nggak boleh jadi satu. Terus dipecah di tengah-tengahnya, dipisah lagi dari wilayah Hijaz, dan seterusnya. Maka dia dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satu caranya adalah dengan naruh entitas asing, gitu ya, di situ. Nah, jadi ini selaras dengan kepentingan Inggris. Tetapi mereka mikir-mikir ketika kemudian orang-orang asli di situ, orang-orang Palestina itu ngelawan. Loh, kami nggak mau kemudian diambil alih sama entitas asing ini. Makanya kemudian ada pemberontakan dari Palestina kan, The Great Arab Revolt itu. Salah satu yang terkenal pada periode ini adalah Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang namanya kemudian nanti digunakan oleh Kataib Syahid Izzuddin Al-Qassam di sayap militernya Hamas nanti. Nanti Syekh Izzuddin Al-Qassam ini ulama yang populernya di kalangan petani, kalangan orang-orang miskin gitu ya. Yang katanya juga suka lucuan ya, Pak? Iya, dia lucu, orangnya lucu gitu ya. Humoris ya. Karena kemudian ya dia akrab dengan orang kebanyakan gitu ya. Nah, karena dia akrab dengan orang kebanyakan, dia melihat penderitaan orang-orang Palestina ini ketika dalam mandat Inggris. Jadi mereka itu disingkirkan dari tanahnya, dari apa ya, dengan cara apa? Pajaknya dinaikin. Sementara para orang-orang dari Eropa itu dikasih fasilitas, mereka dikasih tanah, mereka dikasih kemudahan untuk sumber daya alam, mereka dikasih kemudahan untuk mengungsi. Sementara penduduk aslinya itu dinaikin pajaknya, dibuat supaya mereka pergi gitu loh. Gitu. Jadi makanya kemudian Izzuddin Al-Qassam ini memimpin perlawanan, pemberontakan, yang kemudian nanti ketika beliau kemudian dibunuh oleh tentara Inggris, malah mengobarkan kemarahan dan solidaritas dari penduduk Palestina yang kemudian memicu pemberontakan besar itu. Nah, pemberontakan besar ini sempat mengambil alih
Al-Quds atau Jerusalem selama sekian hari, 3-4 hari gitu ya. Oke. Tapi kemudian dibalas dengan Inggris melalui kekejaman yang luar biasa, jadi dibombardir dengan luar biasa. Makanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ini muridnya kan lebih gila lagi sekarang. Nah, setelah itu Inggris agak mikir karena kan melakukan operasi militer yang brutal pun mahal ya kan. Bisa nggak gue bertahan di sini dengan terus menindas orang-orang setempat gitu kan. Akhirnya mereka agak ragu-ragu. Ketika mereka agak ragu-ragu, kelompok-kelompok Zionis ini menikam Inggris juga gitu loh. Jadi mereka kemudian memunculkan kelompok-kelompok teroris seperti Haganah, Lehi, Stern Gang gitu ya, yang kemudian membunuh orang-orang Inggris dan orang-orang Arab Palestina. Jadi ada salah satu pemboman besar misalnya pemboman dari hotel King David. Ini korbannya puluhan orang Arab dan orang Inggris. Salah satu pelakunya namanya Menachem Begin. Ini nanti jadi Perdana Menteri Israel. Gitu. Jadi teroris itu. Memang PM Israel. Jadi kalau sekarang kami tidak bernegosiasi dengan Hamas karena Hamas adalah teroris. Loh, Perdana Menterimu itu teroris ya? Perdana Menterimu itu teroris gitu dari dulu itu. Iya. Jadi dia hanya bisa ada dengan melakukan kekerasan. Gitu. Makanya ini bukan hal yang baru melakukan kekerasan, tapi ini sekarang kenapa kemudian kekerasannya jadi genosida yang ekstrim gitu ya? Karena ini justru adalah masa-masa penentuan gitu. Jadi selama bertahun-tahun itu kekerasannya kan dilakukan secara sistematis, pelan-pelan gitu ya. Apa yang disebut dengan creeping genocide. Gitu. Jadi mereka bikin apa yang disebut sebagai apartheid, orang-orang di tepi barat dan jalur Gaza sama orang Palestina yang ada di dalam wilayah yang kemudian disebut sebagai Israel tadi. Itu kan mengalami rezim pemerintahan yang berbeda-beda gitu di waktu ke waktu. Tapi intinya adalah mereka itu tidak diserap ke dalam secara penuh, karena kalau orang yang ada di wilayah Palestina yang kemudian dijajah itu kemudian diakui sebagai penduduk Israel, demografi Israel kan jadi tidak didominasi Yahudi gitu kan, nggak jadi negara ethno state lagi, jadi mereka kemudian harus dikeluarkan. Tapi mereka nggak bisa dikeluarkan dari wilayah itu karena nggak bisa diusir langsung karena akan dilihat sebagai genosida gitu kan, ethnic cleansing. Maka mereka dikuasai sebagai tidak diakui sebagai warga negara, nggak bisa diusir, tapi kemudian ya kerjaannya adalah ditindas gimana caranya mereka nggak tahan lagi supaya keluar gitu. Makanya kemudian mereka mendapatkan harassment terus gitu kan. Mereka mau pindah dari satu tempat ke tempat lain itu harus lewat checkpoint. Pemukim Zionis yang datang dari Brooklyn, dari mana-mana gitu, tiba-tiba dapat tanah di situ terus tiba-tiba mukulin orang. Kalau kemudian orang Palestina yang ngelawan, kemudian mereka dianggap sebagai teroris gitu loh. Jadi intinya gimana caranya biar orang-orang itu mau pergi, bagaimana orang-orang Palestina itu mau pergi. Orang Palestina kan pada nggak mau pergi, tapi kemudian sedikit demi sedikit kan diambil alih, dibunuh dan seterusnya gitu ya. Jadi ini creeping genocide dan apartheid gitu. Jadi ada sistem hukum, sistem aturan yang berlaku untuk berbeda gitu. Orang Palestina itu bisa tiba-tiba diambil tanpa alasan apa-apa, namanya administrative detention, dan mereka dijeblosin ke penjara, disiksa, diperkosa di situ gitu ya. Tanpa ada proses pengadilan, anak-anak kecil gitu ya, yang oleh media internasional nanti ketika kemarin dibebaskan dalam pertukaran sandera itu disebutnya sebagai bukan sebagai anak-anak lah, ini jelas 9 tahun, 10 tahun. Masa bukan disebut sebagai anak, tapi young girls, young women. Ini anak-anak kecil loh bos. Jadi didehumanisasi gitu. Ini kekerasan yang dilakukan selama bertahun-tahun, yang melanggar segala macam hukum internasional, yang kemudian menjadi semakin terakselerasi. Kenapa? Justru karena ini adalah periode penentuan. Kenapa periode penentuan? Karena struktur internasional sedang berubah, gitu ya. Kalau kita lihat secara struktur internasional, kenapa tadi penjajahan itu hanya bisa bertahan melalui kekerasan, ya kan? Kekerasan ini bisa terus bertahan, kenapa?
karena dia didukung oleh kekuatan-kekuatan yang memungkinkan kekerasan itu terjadi. Apa sih yang memungkinkan kekerasan itu terjadi? Ya suplai senjata, dana, dukungan politik dari kekuatan-kekuatan terbesar di dunia. Gitu. Jadi kalau kita lihat struktur internasional sekarang, siapa yang membackup dulu? Inggris, sekarang Amerika Serikat. Amerika Serikat gitu. ya. Jadi begitu Amerika Serikat tidak mendukung, selesai. Kan ini gitu. Atau Amerika Serikat itu kemudian tidak memiliki kapasitas untuk mendukung, selesai. Nah ini problemnya adalah buat Israel, semakin kesini dukungan, semakin kesini Amerika Serikat itu semakin kewalahan kan. Dunia kita sekarang adalah dunia yang ditandai dengan relatif decline dari Amerika Serikat. Amerika Serikat itu tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan dominan dalam struktur internasional. Kemudian ada DeepSeek, ada apa ya? Iya, China menemukan ini itu dan seterusnya. Jadi ada relatif decline dari Amerika Serikat. Amerika masih kuat. Masih kekuatan militer terbesar di dunia, ya, gitu ya. Tapi situation is changing. Dolar dulu 70% reserve dunia, sekarang cuma 40 sekian persen. Ya, ada ya. Masih dominan, tetapi secara relatif dia tidak sedominan dulu gitu kan. Dunia semakin multipolar gitu kan ya, semakin ada kekuatan-kekuatan alternatif. Artinya kalau jalan terus nih kondisinya dan orang Palestina nggak habis-habis gitu ya, dukungan terhadap kekerasan dan supremasi kekerasan Zionis tadi akan habis gitu. Jadi kalau dunia ini semakin multipolar dan kekuatan-kekuatan lain tidak memberikan cek kosong pada Zionis, pada Israel, ini nggak sustainable project penjajahan Israel ini gitu. Itu baru dari aspek material yang mengasumsikan bahwa Amerika Serikat mendukung Israel. Tapi lebih jelas lagi, kalau lebih panik lagi, Zionis kan kalau ngelihat dukungan terhadap Israel bahkan di Amerika Serikat sendiri itu berubah. Yang mendukung Israel itu orang-orang tua. Orang-orang yang udah sepuh ya. Yang udah uzur. Anak-anak muda itu kalau dilihat, makanya TikTok mau di-ban. Orang-orang muda itu semuanya pro Palestina. Gitu. Kenapa? Karena mereka nggak bisa di gaslight. Kamu jahatin aku, gitu kan? Orang-orang tuanya bisa di gaslight. Kamu jahatin aku, orang-orang Yahudi kamu tindas. Sekarang kamu harus dukung Israel. Gitu. Orang-orang anak-anak mudanya nggak bisa di gaslight. Mereka nggak bunuhin orang Yahudi. Mereka nggak mendiskriminasi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sendiri yang muda-muda di Amerika Serikat juga dukungannya terhadap proyek Zionisme juga berkurang. Ini kan ada program orang-orang Amerika itu dibawa ke Israel, anak-anak muda, orang-orang Yahudi itu untuk biar mereka cinta Israel gitu. Tapi ada orang-orang yang justru dengan ikut program itu lihat, loh kok orang-orang Palestina diperlakukan jahat ya gitu. Gue nggak mau diasosiasikan dengan kejahatan sebuah entitas yang jahat kayak gitu, malah jadi anti Israel gitu loh orang-orangnya. Jadi anak-anak mudanya kritikal. Gitu. Jadi kan kalau Amerika Serikat melemah, dukungan pada Israel melemah. Kedua, Amerika Serikat pun dukungannya juga semakin goyang untuk Israel gitu. Makanya buat para Zionis itu ya harus sekarang gitu. Harus sekarang. Kalau telat, posisi politik internasional berubah, Israel habis. Lihat kemarin, begitu Amerika Serikat ngomong stop, gitu. Stop, ya nggak? Iya. Begitu Witkoff ngomong, saya mau ketemu Netanyahu biar jalan ceasefire-nya. Netanyahu kan masih menghindar tuh. Dia bilang saya lagi sabas, nggak mau diganggu gitu kan. Netanyahu lagi sabas kan, staffnya ngomong gitu. Sama Witkoff ngomong, gue nggak peduli gitu. Lu ketemu sini gitu. Akhirnya ketemu dan bisa ceasefire ya. Tentu Trump sendiri aneh-aneh gitu ya. Tapi in that sense ini kan menunjukkan bahwa Israel itu kalau Amerika Serikat nggak memberikan dukungan, selesai. Udah sesimpel itu. Kenapa? Logikanya sederhana kan. Ini penjajahan itu hanya bisa ditopang dengan kekerasan. Kekerasan itu hanya bisa bertahan kalau dia superior. Kekerasan itu dilakukan dengan kekuatan yang melampaui yang ditindas gitu. Dan itu hanya mungkin kalau dia mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang kuat gitu. Siapa? Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat selesai sudah gitu. Jadi sesimpel itu gitu.
makanya harus dihabisi segera. Hmm. Makanya orang Palestina itu kalau mereka bisa bertahan, apalagi membangun kembali, insya Allah menang, gitu loh. Insyaallah menang. Makanya problemnya yang penting itu bagaimana bisa bertahan, bagaimana kita bisa membantu mereka survive, bertahan, gitu ya, tidak kemudian dipaksa pindah atau mati semua, gitu. Jadi being existing, gitu ya, hidup, bertahan hidup, gitu, surviving is resisting. Bertahan hidup itu adalah perlawanan. Oke, Bang, kita masuk ke dalam melihat masa depan ya. Bagaimana kemudian ceasefire udah terjadi, udah mulai ada pertukaran sandera gitu ya. Meskipun beberapa waktu yang lalu kita sempat lihat ada akal-akalan bandel ya dari Israel ya, tiba-tiba ada penyerangan ya yang melanggar dari perjanjian ceasefire tersebut. Tapi ada prediksi seperti ini, Bang. Ini akan berlangsung maksimal Ramadan karena pas Ramadan Israel akan kembali menyerang di mana situasi itu kondisi lagi melemah kan, lagi puasa dan sebagainya. Itu ada prediksi, itu ada momen di mana Israel akan mulai menyerang kembali. Nah, itu bagaimana pendapat Bang Sofwan? Ya, kemungkinan itu tentu besar. Jadi kalau kita lihat secara rinci, jadi gencatan senjatanya ini kan dirancang untuk memiliki 3 tahap. Jadi tahap pertama ini terdiri dari penghentian kekerasan dan penarikan pasukan Israel di mayoritas wilayah Gaza, tapi kemudian dan disertai dengan pertukaran tawanan. Nanti setelah pertukaran tawanannya, sebagian pertukaran tawanannya ini selesai, gitu ya, akan dipertukarkan dalam beberapa tahap. Itu kemudian nanti akan ada negosiasi untuk tahap kedua. Gitu. Di tahap keduanya ini ada poin-poin lain lagi kan, selain tentu saja pertukaran lanjutan masih ada. Tapi kemudian juga ada misalnya soal penarikan permanen gitu ya, pasukan dari wilayah Gaza gitu ya. Nanti baru tahap ketiga nanti bicara soal the day afternya seperti apa. Gitu. Jadi memang ada 3 tahap. Nah yang clear itu kan baru tahap 1. Ya, tahap 1. Nah masalahnya adalah untuk sampai ke tahap 2 kan ada negosiasi lagi. Ada negosiasi lagi artinya nanti akan sangat ditentukan pada keputusan dari terutama Israel, gitu ya, dan Amerika Serikat, gitu ya. Karena mereka kan apa ya, politiknya adalah Netanyahu ini kalau dia kehilangan dukungan dari partai sayap kanan. Jadi kemarin itu kan salah satu pendukung utama dia, Ben Gvir, itu kan sudah mundur karena dia inginnya semua orang Palestina dibantai atau diusir semua gitu kan ya. Ben Gvir ini mundur, tinggal satu sekutunya lagi, Smotrich. Nah Smotrich ini ngancam kalau dilanjutkan gencatan senjatanya dia juga mundur gitu. Jadi emang dalam politik domestiknya Israel, ya Netanyahu punya insentif untuk tidak melanjutkan itu. Problemnya adalah lah ini sudah 1 tahun lebih ya IDF, tapi IDF nggak berhasil juga gitu. Jadi mau dilanjutin juga visible nggak buat tentaranya gitu loh. Hamas kemarin katanya decapitated, ternyata ketika pertukaran sandera masih solid, masih besar gitu. Jumlahnya masih banyak ya. Masih bisa jalan lagi gitu. Jadi ini orang ketika proses ini itu juga orang lagi naruh kartu masing-masing untuk saling bernegosiasi gitu. Jadi apakah kemudian nanti Ramadan Israel akan menyerang lagi? Tentu ada kemungkinan itu, dan kemungkinan yang sangat besar karena politik domestik Israelnya itu mendorong Netanyahu untuk tidak mau damai karena damainya kelihatan kalah kan gitu. Kelihatan kemarin itu kan kelihatan yang kalah siapa, yang menang siapa. Ben Gvir itu melihat bahwa ini total surrender dari IDF gitu ya. Tapi di sisi lain kalau dia lanjutin, Amerika Serikat ngizinin nggak? Gitu. Amerika Serikat nggak mau ribet juga gitu loh. Dia lagi ribut sama Cina sama Rusia gitu loh, sama Cina lah kalau Trump.
kalau dia kemudian dipaksa diseret ngurusin Israel. Israel gitu, kemudian di situ nggak bisa menang-menang kan ribet juga dia gitu lah. Jadi dia mungkin juga ada insentif untuk gimana caranya biar selesai gitu kan. Maka ini semuanya masih masih Wait and see ya. uncertain, masih Ya, uncertain. masih Tentu saja ada uncertain. kemungkinan Israel nggak mau melanjutkan gencatan senjata, tapi ada kemungkinan juga bisa lanjut. Ini karena kartunya kartu liar ini Donald Trump ini. Jadi dia bisa tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, Begitu. gitu kan? Terakhir kan dia bilang bahwa kosongkan Gaza, Iya, saya mau direstrukturisasi lagi ya, nggak salah ya iya, dan sama orang dia. Palestina disuruh pergi kemana, gitu kan? Tapi kan Iya. ditolak semua sama semua negara-negara yang lain, gitu ya. Oke. Dan dan pemerintahnya, staff-staffnya backtrack, gitu ya. Mereka mundur. Nggak begitu kok maksudnya, gitu. Gitu. Tapi kan memang begitu Trump. Kemarin ngancem Meksiko, ngancem Kanada, dan akhirnya nggak jadi juga gitu loh. Jadi dia itu kayak kadang memang harus ngomong gede dulu, habis itu nego Iya. kecil-kecil gitu. Nah kita nggak tahu si Trump itu kemudian nanti ujungnya kemana gitu. Tentu Iya. dia kelihatan dia secara eksplisit pro Zionis. Dia Iya. bukan orang yang peduli kemanusiaan, gitu ya. Dia bukan orang yang peduli Orang ya. bisnis, Pak. Tetapi ya dia transaksional Ya, gitu. transaksional. Tapi dia ya masih unpredictable gitu. Jadi apakah mungkin gencatan senjatanya tidak berlanjut? Sangat mungkin. Apakah mungkin berlanjut? Mungkin juga. Gitu. Jadi kita doakan yang terbaik sambil bagaimana membuat gencatan senjata ini irreversible. Jadi Ya, oke. misalnya gimana caranya makin rumit untuk memulai konflik kembali. Untuk memulai genosidanya kembali itu makin rumit. Misalnya apa? Kita dorong supaya wartawan internasional masuk ke Gaza, gitu. Oh, oke ya. Kita dorong supaya orang-orang organisasi kemanusiaan yang dari dunia internasional itu masuk ke Gaza sebelum gencatan senjatanya selesai gitu loh, sehingga mereka eh nggak bisa asal bunuh Ya, aja nggak bisa karena lakukan itu. nggak cuma orang Palestina di situ misalnya. Ya, karena ada orang-orang lain yang harus dilindungi ya di situ ya. Ya, jadi gimana caranya membuat biaya untuk memulai genosidanya itu jadi mahal lagi. Lebih mahal lagi, dan termasuk juga aturan boykot juga tetap harus dijalankan ya. Betul, jadi tekanan-tekanan harus semakin keras. Usir Israel dari PBB, boykot lebih keras. Negara-negara Arab yang sudah melakukan normalisasi itu freeze dulu lah hubungan dengan Israel misalnya. Nah itu menurut saya penting untuk dilakukan dan mencegah genosidanya berlanjut. Gitu. Oke, Bang, terakhir kita udah masuk ke sesi terakhir ya terkait dengan closing statement. Apa yang Bang Sofwan bisa sampaikan kepada audiens terkait dengan bagaimana kemudian kita memandang Palestina ke depan, khususnya apa aja tadi saran udah sempat disampaikan, cuman mungkin bisa di highlight kembali ya apa yang bisa kita implementasikan untuk mendukung Palestina, Bang. Palestina ini adalah ujian kemanusiaan kita, ujian keindonesiaan kita, dan ujian kalau buat yang beragama Islam, keislaman kita. Kalau kita manusia gitu ya, kita tentu melihat bahwa pembantaian terhadap anak-anak itu bukan sesuatu yang bisa diterima, ya nggak? Kalau kita orang Indonesia, konstitusi kita bicara soal perlawanan terhadap penjajahan. Nah, kalau kita Muslim, ya Palestina adalah persoalan akidah. Gitu. Membela yang tertindas adalah persoalan akidah. Gitu. Jadi tiga-tiganya ini adalah sesuatu yang membuat kita, atau minimal dua kalau bukan Islam, tapi saya yakin semua agama pasti mendorong pembelaan kepada yang tertindas kan. Ya ini kemudian mendorong kita bertindak nyata gitu ya. Apa yang kemudian bisa kita lakukan secara nyata? Ya tadi dengan memahami persoalan ini dengan jelas. Persoalan ini dengan jelas apa? Persoalan ini penjajahan. Penjajahan itu hanya bisa berlangsung dengan kekerasan. Kekerasan itu yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus itu hanya bisa berlangsung kalau dia mendapatkan dukungan. Dukungannya apa? Dukungan militer, dukungan politik, dukungan narasi, ya, dukungan budaya dan seterusnya. Maka yang bisa kita lakukan apa? Pertama, kita melemahkan dukungan pada
sistem penjajahan ini, gitu. Misalnya dalam politik berarti kita mendorong dalam sistem internasional Israel makin diisolasi, misalnya dengan kita dorong ICC, Mahkamah Internasional, Mahkamah ICJ gitu ya, kemudian ICC itu lebih tegas lagi terhadap Israel, gitu ya. Kita mendorong PBB lebih keras lagi karena dia jelas melecehkan PBB. Kan? Kita dorong semua institusi untuk semakin mengisolasi Zionis, gitu ya. Kemarin ada The Hague Group dari negara-negara untuk mendorong upaya memberikan tekanan yang lebih kuat pada Israel lagi. Kita dorong Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan apapun yang bisa. Ini komitmen keindonesiaan kan, gitu. Komitmen pada konstitusi ini. Misalnya secara politik. Secara politik yang lain apa misalnya? Ya, bagaimana tadi misalnya di Amerika Serikat, Amerika Serikat bisa dibuat tidak memberikan dukungan penuh pada kejahatan Israel. Dukungan militer ya, bagaimana bantuan militer itu lebih susah kan di Amerika Serikat sama di Inggris sama di negara-negara Eropa yang selama ini menjadi supplier senjata, itu kan mereka sebenarnya ada konstitusinya misalnya melarang mereka jual senjata ke pelaku kejahatan internasional, tapi itu kan selama ini diabaikan. Nah, misalnya kalau kita bisa membuat supaya itu berlaku untuk kasus Israel, nah itu kan senjatanya stop gitu ya, misalnya. Atau misalnya bagaimana seperti yang dilakukan oleh buruh-buruh pelabuhan di banyak tempat. Mereka kan senjata itu kalau mau sampai ke Palestina dan digunakan oleh Israel tadi, itu harus lewat pelabuhan-pelabuhan dulu. Mereka diangkut. Mereka kan nggak semuanya dibuat di Israel. Mereka ada yang dibuat di Inggris, dibuat di mana-mana. Harus lewat pelabuhan. Ketika mereka mau mendarat di pelabuhan, kan harus ngisi bahan bakar dan seterusnya kan. Ya, di blokade biar nggak bisa masuk. Negaranya nggak kasih izin, buruhnya nggak mau ngurusin, itu kan kapalnya nggak jadi bisa ngangkut senjata gitu kan. Ini kan ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk nyetop itu. Pendanaan ya, misalnya kita identifikasi perusahaan-perusahaan yang memberikan dukungan pada kejahatan ini. Stop ya konsumsi barang-barang mereka. Ini yang kita sebut sebagai boykot. Atau kalau yang dituntut oleh mahasiswa-mahasiswa di Amerika Serikat, divestasi. Kenapa? Karena kampus-kampus mereka itu investasi di perusahaan-perusahaan senjata yang digunakan oleh Israel misalnya. Jadi divestasi itu narik investasi, mereka nggak invest lagi di situ. Invest ke sana ya. Nah, jadi ada banyak, jadi dukungan militer yang kita potong, dukungan politik kita potong, dukungan finansial kita potong, semua yang bisa kita lakukan kita potong. Jadi pertama adalah memotong semua bentuk dukungan terhadap entitas penjajahan atau Zionis tadi gitu ya. Yang kedua adalah menguatkan Palestina supaya mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena ini soal waktu. Penjajahan itu pasti runtuh. Problemnya adalah Palestina bertahan nggak sampai penjajahan itu runtuh. Makanya mereka kan terburu-buru ingin menghabisi secepatnya. Jadi kalau Palestina bisa bertahan, insya Allah mereka menang. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya mereka survive? Gitu. Misalnya ya kita mobilisasi lagi dukungan kemanusiaan supaya rebuilding Gaza ini cepat, rebuilding tepi barat ini cepat, gitu loh. Tanpa mereka harus pindah dari Gaza tempatnya ya, dari tempat asalnya. Bagaimana makanya harus cepat dan besar gitu loh. Butuh dana banyak gitu loh. Jadi ya lakukan upaya dukungan konkret kita dengan cepat. Bangun rumah sakit lagi cepat di sana. Kasih dokter-dokter yang terbaik ke sana, bikin supaya mereka bisa sendiri misalnya, ada banyak dokter yang disasar dibunuh, sekolahkan mereka di sini, kemudian langsung biar bisa ada dokternya di sana gitu ya, bikin ya macam-macam gitu. Jadi tapi intinya dua bagian besar itu adalah memutus dukungan pada sistem penjajahan, yang kedua adalah menguatkan mereka yang dijajah. Tentu saja termasuk dengan doa gitu ya. Nah kalau mau lebih rinci bisa baca di bukunya gitu ya, ada daftar aksi yang bisa dilakukan ya. Ya ada banyak di bab terakhir ya Bang, nggak salah ya. Di bab terakhir ini. Jadi teman-teman semua, itulah perbincangan kita terkait dengan Palestina dan bagaimana kemudian kita bisa mengetahui problem sesungguhnya di Palestina. Dan tadi dikatakan Bang Sofwan bahwa kalau kita mau mendukung Palestina secara utuh, kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Dan ini semua diungkap di buku ini
Ya nanti kalau teman-teman pengen punya bukunya nanti saya taruh linknya di deskripsi ya buat teman-teman pengen memiliki bukunya. Bang Sofwan, makasih banyak atas waktunya, makasih banyak atas insight-nya. Teman-teman makasih banyak semuanya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.